Sebuah kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan akibat debit air Sungai Rupit yang terus meningkat pasca banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Banjir melanda Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan di hari pertama ibadah puasa Ramadan. Salah seorang warga merekam detik-detik kapal tongkang yang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung Desa Remban, Rawas Ulu akibat Sungai Rumpit yang tiba-tiba meluap akibat debit air yang terus meningkat. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rumpit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir terendam banjir. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam dengan tinggi air mencapai 1 meter. Tidak hanya rumah, air juga mengenangi sebuah masjid hingga warga terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid lain. Khawatir luapan Sungai Rumpit terus naik, sebagian warga berusaha menyelamatkan diri mereka dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Berarti air ini naik terus berarti? Naik terus. Yang terendam? Banyak. Apalagi di belakang dekat sungai itu, pikiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir kita yuk? Ya khawatir lah. Karena debit air dan curah hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap fokus menjalankan ibadah puasa meski dilanda bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Puluhan preman dan anak jalanan yang terjaring razia di Cianjur, Jawa Barat disanksi sosial membersihkan masjid. Razia digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di bulan suci Ramadan. Puluhan preman, anak jalanan hingga juru parkir liar ini bersama-sama membersihkan masjid di lingkungan Mapolres Cianjur. Seluruh sudut masjid, mulai dari teras hingga tempat wudhu, dibersihkan dengan pengawasan polisi. Sebelumnya, para preman ini terjaring razia penyakit masyarakat di Terminal Pasir Hayam, Jalan Raya Sukabumi, dan Jalan Raya Bandung. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah, ya, buat lebih baik lagi. Akan biasanya mangkal di mana tadi di razianya, kena di mana? Di dekat PLN. Ya, aktivitasnya apa? Biasa jualan, jual parkir. Parkir di jalan? Iya. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Dari 40 yang diamankan, 2 diantaranya terancam sanksi pidana karena membawa senjata tajam dan mengoplos minuman keras. Sementara yang lainnya karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, diberikan pembinaan agar tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bagi yang tidak ada kaitan dengan pidana, baik pidana umum maupun pidana ringan, tentunya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan memantau terhadap mereka. Apabila mereka masih melakukan hal demikian, tentunya kita akan konsisten melakukan penindakan. Razia penyakit masyarakat ini digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat pada bulan suci Ramadan dan merespon arahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Menghadirkan rumah ibadah yang nyaman dan bersih menjadi komitmen MNC Land dan MNC Peduli melalui program Peduli Masjid. Aksi bersih masjid kali ini dilaksanakan di Desa Wates Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KEK MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli terus konsisten menjalankan program Peduli Masjid di sekitar wilayah KEK MNC Lido City, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini konsisten dilaksanakan 1 kali sepekan guna mendukung masyarakat beribadah dengan khusyuk, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kali ini, program Peduli Masjid dilaksanakan di Masjid Jaminul Yakin, Wates Jaya, Kabupaten Bogor, sebagai masjid yang ke-8 sekaligus menutup program Peduli Masjid jelang Ramadan. Membantu sekaligus mengajak masyarakat juga untuk peduli terhadap masjid, terutama masalah kebersihannya.
Karena dengan masjid yang bersih, insya Allah bisa meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Ini masjid yang ke-8. Ya, masjid yang ke-8. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan lagi rutin. Di lokasi, tim MNC Lido City membersihkan seluruh titik area masjid, mulai dari pembersihan karpet masjid, jendela, lantai, tempat wudhu, toilet, hingga halaman sekitar masjid. Dengan kegiatan MNC Peduli ini bisa membersihkan Masjid Jami Nurul Yakin yang tadinya mungkin kaca-kacanya pada kotor, halamannya banyak lubut-lubutnya, sekarang alhamdulillah sudah bersih. Sangat terima kasih sekali. Alhamdulillah menjelang bulan suci Ramadan ini sangat bermanfaat sekali dan bisa berguna bagi terutama masyarakat di RW 03. Ya, dengan adanya kegiatan ini mungkin nanti ibadahnya bisa lebih nyaman lagi. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari MNC Land dan MNC Peduli telah rutin dilakukan guna menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid sehingga memberikan kekhusyuan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Khairuddin, iNews melaporkan. Memasuki awal bulan puasa, kenaikan harga sembako terjadi di Pasar Cempaka Putih, Jakarta. Salah satunya harga cabai rawit merah yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga sembako mengalami kenaikan di awal bulan puasa. Terpantau di Pasar Cempaka Putih, harga cabai rawit merah semula Rp80.000 per kilogram, sekarang naik Rp100.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Cempaka Putih mengatakan kenaikan harga cabai saat ini disebabkan pasokannya sedikit sehingga harganya mahal. Naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70, naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya mungkin awal puasa ya. Meski begitu, pembeli tetap berbelanja di tengah harga sembako yang mengalami kenaikan. Warga berharap pemerintah berusaha menekan harga agar tidak melonjak tajam. Ya keberatan ya. Soalnya kita kan bukannya orang awam ya, istilahnya kan nggak merata kan, yang gitu istilahnya pembelinya ada yang mampu ada yang enggak gitu. Supaya harganya nggak terlalu mahal itu gimana caranya? Yang kita yang nggak mampu itu bisa beli juga gitu. Tidak hanya cabai saja yang menjadi komoditi favorit masyarakat Indonesia. Ayam potong juga banyak dibeli masyarakat. Ayam potong juga tidak luput dari kenaikan harga yang semula di ukuran kecil, per ekornya Rp35.000, sekarang naik menjadi Rp38.000. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polda Metro Jaya meninjau stok ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Selain sidak, kepolisian mengimbau para pedagang agar mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan stok beras di pasaran tercukupi selama bulan suci Ramadan. Kasubdit Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim meninjau secara langsung sidak ini. Selain memastikan stok ketersediaan beras aman, kegiatan ini juga memantau jalannya rantai pasokan beras dari produsen ke distributor hingga berakhir di konsumen. Sudah menyaksikan juga bahwa stok beras mencukupi. Kemudian yang kedua, rantai pasokan bahan pangan dari produsen kemudian ke distributor 1, 2 hingga kepada konsumen, ini rantai pasokan bahan pokok juga aman. Petugas Satgas Pangan Polda Metro Jaya berdiskusi mengenai harga yang dipasarkan oleh para pedagang beras. Petugas mengimbau kepada para pedagang agar mematuhi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berusaha memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Presiden juga berusaha agar bahan pokok tetap terjangkau.
Kenaikan harga pangan kerap terjadi di awal bulan Ramadan. Hal ini pun berusaha disiasati oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga pangan di awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden juga kerap menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh naik selama Ramadan agar tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13–14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 11 kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik menjadi wakil bupati di berbagai daerah.
Para kader partai pimpinan Angela Tanusudibio ini akan berjuang keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi daerahnya masing-masing. Selain 6 kader yang menjadi bupati, Partai Perindo juga berhasil mengantarkan 11 kadernya menjadi wakil bupati di berbagai daerah. Salah satunya Gustianto yang menjadi wakil bupati Seluma yang berjanji akan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan kabupaten yang baru, kita akan mengutamakan infrastruktur. Artinya infrastruktur ini merupakan urat nadi perekonomian. Oleh karena itu kita ingin mensejahterakan rakyat, tentunya di infrastruktur itu titik awalnya. Kita mau mengejar kesetaraan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di khususnya di Bengkulu, umumnya di Indonesia. Itu yang pertama. Dengan terpilihnya 11 wakil bupati dari kader Partai Perindo siap bersinergi dengan bupati dan pemerintah pusat untuk membawa daerahnya menjadi maju dan sejahtera sesuai dengan visi misi Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan membagikan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheel buatan PT Pindad ke TNI dan Polri. Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyerahan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheels dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Landasan Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Menhan menyerahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perincian 700 Maung yang dibagikan antara lain untuk Mabes TNI 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Udara 100 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, dan Polri sebanyak 50 unit. Pemerintah secara resmi menyerahkan produk nasional industri pertahanan yang dikelola oleh PT Pindad untuk digunakan oleh TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Maung MV3 4-wheels merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional. Saat ini baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi PT Pindad. Lakukan pencegahan dan deteksi dini gangguan mata, MNC Peduli dan RSPKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah melakukan pemeriksaan persiapan operasi gratis katarak dan pterygium. Masyarakat yang terdeteksi katarak dan pterygium akan diberikan operasi secara gratis. Kendala terbesar masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan operasi adalah tidak memiliki jaminan kesehatan, akses ke lembaga kesehatan rumah sakit yang menyediakan fasilitas sangat jauh, serta keterbatasan dokter spesialis mata. Kali ini MNC Peduli dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong menggelar pemeriksaan dini untuk mendeteksi kemungkinan masyarakat yang menderita katarak, pterygium di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang diikuti 150 orang peserta. Hal ini menjadi bukti kepedulian MNC Peduli yang proaktif dalam membantu masyarakat prasejahtera. Kepada MNC Peduli dan Rumah Sakit PKU Gombong yang sudah mengasih produk perlayaan katarak gratis, operasi katarak gratis. Semoga Desa Grenggeng ini. Semoga tambah jaya dan sukses. Dengan adanya operasi gratis yang melibatkan kerjasama dengan Persatuan Dokter Mata atau rumah sakit lokal, berarti juga mendekatkan masyarakat ke akses operasi gratis. Jadi semua masyarakat luar biasa antusias dan saya harapkan juga tidak hanya sekali, tetapi MNC Peduli ini selalu peduli dengan wilayah yang ada di Kecamatan Karanganyar,
kerjasama antara BKUMU dan Mendagri juga memberikan manfaat ke masyarakat saat ini khususnya di daerah Desa Genggeng, Kecamatan Karanganyar. Kegiatan ini terselenggara atas donasi yang diberikan oleh pemirsa dan masyarakat melalui MNC Peduli. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi dapat menyalurkan dananya ke rekening atas nama Yayasan Jalinan Kasih. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan untuk operasi katarak dan pterygium, ini diharapkan dapat masyarakat yang dapat beraktivitas secara normal. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kepemimpinan dalam perguruan tinggi merupakan hal yang menentukan peningkatan kualitas mutu akademik. Diharapkan dengan mutu akademik yang baik, maka akan menurunkan mahasiswa yang berkualitas. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha 30, Profesor Insinyur Frans. Universitas Kristen Maranatha menggelar pelantikan sekaligus serah terima jabatan rektor. Upacara pelantikan berlangsung di Auditorium Profesor Dr. P.A. Suryadi. Frans Umbudata resmi dilantik pada 1 Maret 2025 menggantikan Sri Widiantoro. Frans akan menjalankan mandat sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha masa bakti 2025-2030. Dalam mengemban amanat sebagai rektor, ia bertekad untuk memperkuat budaya akademik yang unggul, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Ia juga ingin menjadikan Universitas Kristen Maranatha tak hanya unggul secara akademik, namun dapat memberikan dampak yang bermakna untuk masyarakat dan dunia. Kepemimpinan saya akan menjadi student focus, student service focus, student center, di mana mahasiswa menjadi stakeholder terutama dari kampus ini. Karena itu seluruh aktivitas akademika, pimpinan dan dosen, semua elemen kampus yang ada akan disatukan untuk berorientasi memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Orias Petrus Mudak, memberikan ucapan selamat bertugas untuk Frans Umbudata bersama dengan Civitas Akademika untuk mencapai visi dan misi bersama berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tadi terkait menjadikan mahasiswa sebagai fokus, ini juga benar-benar bisa bersinergi dengan yang menjadi pokok-pokok pikiran atau catatan yayasan. Jadi itu bisa sinergi antara yang akan dijalankan oleh Prof. Frans dengan apa yang akan kita lakukan dari sisi yayasan. Pergantian kepemimpinan Rektor Universitas Kristen Maranatha ini merupakan peristiwa penting bagi perjalanan Maranatha untuk memulai langkah menuju cita-cita yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan.